Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel belajar akuntansi. Sebelumnya saya mohon maaf beberapa bulan ke belakang tidak upload video dengan berbagai alasan. Selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini. Dan tak lupa terima kasih buat teman-teman subscriber yang masih setia di channel belajar akuntansi. Langsung saja, video kali ini adalah step by step mengerjakan uji kompetensi akuntansi tahun 2022 menggunakan komputer akuntansi Mayob dengan metode persediaannya average, kemudian petikesannya fluctuation, dan untuk metode penghapusan piutang menggunakan metode tidak langsung. Soal saya ambil dari soal uji kom akuntansi 2022 paket 3. Langsung saja sebelum mengerjakan, kita harus teliti terlebih dahulu soal identitas perusahaan, kemudian kebijakan akuntansinya bagaimana. Silakan bisa dibaca di layar. Perusahaan bernama PT Jaya Tama, kemudian kebijakan akuntansi umumnya, periode akuntansi tahunan 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian kebijakan akuntansi khususnya setiap pembelian diperhitungkan PPN-nya 10%, kemudian termin pembeliannya 3/15 N/45, dan denda membayar hutangnya 1%. Kemudian untuk pengeluaran kas di atas 2 juta dibayar dengan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Untuk pengeluaran kas sebesar 2 juta atau kurang dibayar dengan dana kas kecil dengan sistem pencatatannya dana tidak tetap. Kemudian untuk kebijakan penjualannya sama, diperhitungkan VAT-nya 10% dari nilai penjualan. Kemudian retur penjualan diperhitungkan pengurangan atas piutang dan VAT out. Kemudian termin penjualannya 2/10 N/30 dengan dendanya 1%. Kemudian penghapusan piutang dengan metode tidak langsung. Untuk penilaian persediaan yang menggunakan metode average. Kemudian penyusutan aktiva tetap, penyusutannya dihitung dengan metode garis lurus. Kita langsung saja, di sini sudah ada disediakan daftar nama akun, kemudian ada daftar saldo awal atau trial balance. Kemudian juga ada daftar persediaan, daftar customer dan supplier beserta dengan saldo awalnya. Kemudian di sini data awalnya per 30 November, artinya selama Januari sampai November dilakukan pencatatan secara manual, dan mulai bulan Desember, di sini mulai tanggal 1 Desember akan dilakukan pencatatannya secara komputer akuntansi. Kita mulai saja untuk pencatatan identitas perusahaan, kita pilih create, kemudian pilih next. Kemudian isi company name dengan nama perusahaannya, kemudian alamat, nomor telepon, fax, dan juga email sesuai yang ada di soal. Kemudian jika sudah selesai, kita pilih next untuk melanjutkan ke accounting information. Di sini current financial years-nya tadi di soal sudah jelas tahun 2021. Anda bisa lihat di saldo awal ataupun di dokumen transaksi yang pertama itu adalah tahun 2021. Nah, ini 2021. Kemudian diisikan di current financial year, kemudian last month of financial years-nya tadi adalah Desember, bulan terakhirnya, dengan conversion month adalah tanggal pertama menggunakan aplikasi Mayob, yaitu bulan Desember. Di sini kemudian number of accounting period-nya kita pilih 13, karena supaya memisahkan antara transaksi biasa dengan transaksi penyesuaian. Kemudian jika sudah, dilanjut dengan pilih next. Di jendela informasi jika sudah benar, maka dilanjutkan dengan pilih next.
Kemudian pilih nomor 3 karena kita akan membuat daftar akun langsung di aplikasi Mayob. Kemudian pilih next lagi. Di sini kita pilih change untuk memindahkan file yang kita buat simpan di dokumen supaya mudah mencarinya. Kemudian pilih save. Kemudian pilih next dan data informasi awal perusahaan sudah berhasil dibuat. Kemudian pilih setup asisten untuk pengaturan awal perusahaan PT Jaya Tama. Selanjutnya kita akan mulai menyusun daftar akun. Di menu setup asisten kita pilih account. Kemudian pilih next. Kemudian di sini kita maksimalkan. Nah, sebelum menyusun daftar akun lebih baik kita menghapus kode pajak yang tidak kita gunakan. Kita pilih menulis, kemudian text code. Kemudian hapus kode pajak yang tidak digunakan dengan klik kanan, kemudian delete. Sisakan 2 kode pajak yaitu GST yang rate-nya 10% dan NT yang rate-nya 0%. Kemudian jika sudah selesai, lanjut dengan pilih close. Kemudian kita akan mengedit terlebih dahulu daftar akun yang memiliki karakteristik yang sama seperti general check account. Kita edit menjadi cash in bank dengan nomornya 1101 dan akun name-nya cash in bank. Kemudian pilih OK. Kemudian kita edit lagi undeposit fund. Kemudian buka tanda panah di sampingnya atau diedit di bawah. Kemudian nomor akunnya diisikan dengan nomor akun 1102 dengan akun name-nya Petty Cash. Kemudian OK. Kemudian edit trade debtors menjadi account receivable dengan nomor 1201. Lalu edit trade creditors menjadi account payable dengan nomor 1201. Kemudian edit GST collected menjadi VAT out atau value added tax VAT out dengan nomornya 1204. Kemudian edit payroll liabilities menjadi accrued expense. Dan yang terakhir edit wage and salaries, tinggal menambahkan expense dan juga nomor akunnya disesuaikan. Selanjutnya, setelah selesai mengedit daftar akun, kemudian kita akan menghapus daftar akun yang tidak digunakan. Klik akun yang akan dihapus, kemudian klik delete untuk akun tanpa link. Kemudian untuk akun dengan link seperti payroll check account, kita edit dulu, buka panahnya, kemudian pilih details, kemudian pilih link akun for-nya. Di sini ada payroll check account. Untuk bank akun for cash payment kita ganti ke Petty Cash karena pembayaran cashnya kita gunakan Petty Cash. Kemudian use account. Kemudian sekalian kita akan ubah link akun untuk employment expense. Kita pindahkan ke wage and salaries expense. Kemudian kita OK.
Setelah unlink, kita bisa langsung hapus payroll check akun. Kemudian hapus lagi akun-akun yang tidak kita butuhkan untuk PT Jaya Tama. Untuk accrual inventory, kita buka linknya, pilih detail, kemudian link akun for, kemudian kita hilangkan tanda checklistnya. Kemudian untuk GST Paid, ini adalah link akun dengan kode pajak. Kita buka link akunnya, pilih panahnya, kemudian pilih detail. Kemudian meski di bawah link akun fornya sudah unlink, tapi ini adalah link dengan text code, maka kita pilih untuk text code NT, kita buka, kemudian pilih GST Paid. Pindahkan terlebih dahulu, kita sementara ke fade out, kemudian use account dan OK. Kemudian NT ini kita ganti menjadi GST, use text code, kemudian buka lagi panah untuk text code GST dan GST paid-nya kita pindahkan lagi ke fade out, kemudian use account, kemudian OK. Nah, ini sudah bisa kita delete. Setelah selesai menghapus daftar akun yang tidak digunakan, selanjutnya kita akan menambahkan akun-akun yang belum ada di Mayop tetapi di soal sudah disediakan. Untuk menambahkan akun, kita pilih new, kemudian pilih header untuk menambahkan akun header yang tebal. Kemudian akun type-nya kita ganti ke asset, akun number-nya 1000, kemudian akun name-nya current asset, kemudian pilih new lagi untuk mempercepat pengerjaan. Jangan lupa pilih detail untuk akun detail seperti allowance for doubtful debt dengan akun type-nya akun receivable. Kemudian akun number-nya diisi akun number 1202 dengan akun name-nya allowance for doubtful debt. Kemudian klik lagi new untuk menambahkan akun yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu memperhatikan akun type dan header atau detail akun yang ada yang akan kita tambahkan. Untuk akun header yaitu yang bercetak tebal atau bold seperti current asset, kemudian fixed assets, kemudian current liabilities, long term liabilities dan sebagainya. Nah, jangan lupa untuk selalu memperhatikan akun type-nya.
Kemudian kita pilih OK untuk menyelesaikan daftar akun yang sudah kita buat. Selanjutnya kita akan mengentry atau memasukkan daftar saldo per 30 November 2021. Dari menu account list ini kita pilih next untuk menginputkan daftar saldo akun. Untuk mengisi opening balance di sini kita harus paham mekanisme debit dan kredit. Untuk kelompok akun 1, saldo normalnya adalah di debit. Jadi kalau ada kelompok akun 1 yang bersaldo di kredit itu menggunakan min karena akun tersebut adalah akun kontra. Begitu juga untuk kelompok akun 2 yang bersaldo normal di kredit, jika ada kelompok 2 yang di debit saldonya maka gunakan min. Dalam pengisian opening balance, di sini kita tidak menggunakan RP ataupun titik, cukup kita inputkan atau masukkan angkanya saja. Kemudian jangan lupa untuk tetap teliti dan fokus saat mengisikan opening balance. Untuk opening balance PT Jaya Tama yang menggunakan tanda minus pada saat opening balance, yaitu yang pertama allowance for double debt, kemudian ada accumulated depreciation building, kemudian accumulated depreciation office equipment, dan accumulated depreciation vehicle. Ingat, tidak semua akun yang bersaldo kredit itu menggunakan tanda min, tapi hanya akun kontrak saja yang menggunakan tanda min, yaitu yang tidak sesuai dengan saldo normal. Kemudian di kelompok akun 4 ada sales discount dan juga sales return yang harus menggunakan tanda min. Dan di kelompok akun 5 ada purchase discount yang menggunakan tanda min. Kemudian jika semua akun sudah dimasukkan daftar saldonya,
Di sini ada amount left to be allocated, ini harus bersaldo 0 agar balance antara debit dan kredit. Kemudian pilih close untuk mengakhiri opening balance. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat daftar customer, kemudian daftar vendor atau supplier, dan daftar persediaan beserta dengan masing-masing saldonya. Tapi sebelumnya kita akan setup link akun terlebih dahulu. Kita pilih menu setup, kemudian pilih link account. Pilih account and banking account. Di sini equity account for historical balancing diisi dengan historical balancing account. Kemudian bank akun for electronic payment terisi electronic clearing account, dan bank akun for undeposit fund diisi petty cash, kemudian oke. Kemudian link akun yang kedua untuk link akun sales account. Di sales account di sini ada asset account for tracking receivable diisi dengan account receivable, dan bank akun for customer receipt diisi dengan cash in bank. Kemudian di bawahnya kita akan sesuaikan dengan kebijakan akuntansi di PT Jaya Tama. Untuk iChart freight on sales kita kosongkan karena tidak ada akun freight collected maupun freight in. Berdasarkan di kelompok akun 4 maupun 8 tidak ada nama akun tersebut. Kemudian iTrack deposit collected from customer juga ini tidak ada karena tidak ada uang muka. Kemudian I give discount for early payment, di sini ada sales discount nama akunnya, maka kita linkkan. Beri checklist di I give discount for early payment, kemudian isi dengan sales discount, kemudian use account, oke. Dan I assist charge for late payment, ini tidak usah diisi walaupun ada kebijakan akuntansi untuk dendanya 1%, tapi tidak ada daftar akun untuk late fees collected, maka ini tidak usah kita checklist. Kemudian klik OK untuk mengakhiri link akun untuk sales. Kemudian link akun yang ketiga yaitu untuk purchase account. Liability account for tracking payable diisi dengan akun payable, dan bank akun for paying bill diisi dengan cash in bank. Kemudian untuk link akun yang ada di bawah, di sini kita sesuaikan dengan kelompok akun 5 ataupun 9. Di kelompok akun 5 dilihat ada purchase discount, maka I take discount for early payment. Kita isikan di checklist dulu kotaknya, kemudian isi dengan akun purchase discount. Kemudian untuk I pay charge for late payment, kita tidak usah linkkan karena tidak ada akun penampung untuk late fees expense. Kemudian kita klik OK untuk mengakhiri purchase link account. Selanjutnya kita akan mulai membuat daftar customer dan supplier, kemudian membuat daftar kartu persediaan. Untuk membuat daftar customer, dari menu setup asisten kita bisa pilih sales, kemudian pilih next. Kemudian layout, karena kita adalah perusahaan dagang, kita sesuaikan dengan pilih item, kemudian next. Kemudian income akunnya diisi dengan sales of merchandise, use account. Kemudian pilih next. Di tax code ini tax code untuk barang diisi dengan GST, dan untuk freight tax code-nya diisi dengan NT, kemudian use tax code. Kemudian next lagi. Untuk payment method kita isikan dengan check karena pembayarannya melalui cek. Kemudian use method, dan di payment is due-nya kita ganti menjadi in a given of days. Kemudian untuk terminnya, di sini untuk termin penjualan adalah 2/10 N/30, maka diskon days-nya diisi dengan 10 hari, dengan balance due days-nya adalah 30 hari, dan diskon for early payment-nya 2%, kemudian monthly charge for late payment diisi 1, kemudian next. Link account ini sudah benar cash in bank dan petty cash, kemudian pilih next dan pilih new untuk mulai membuat daftar customer. Untuk name-nya diisi dengan nama customer. Yang pertama adalah toko Armida, kemudian di tab.
Untuk card ID diisi dengan kode customernya yaitu C001, kemudian addressnya isikan alamat perusahaannya, kemudian city-nya adalah Jakarta Utara. Klik New yang ada di bawah untuk menambahkan customer berikutnya, yaitu toko Lavender, toko Marvello, toko Berlan. Isikan semua customer dengan langkah yang sama. Jika semuanya sudah dibuatkan kartu pelanggannya, kemudian kita pilih OK untuk mengakhiri daftar customer. Selanjutnya kita pilih close dan dilanjutkan dengan setup untuk purchase. Di sini klik purchase, kemudian next, pilih item untuk layoutnya, kemudian next. Kemudian di buying detail, expand akunnya diisi dengan cost of goods sold, kemudian use account. Pilih next lagi untuk melanjutkan. Kemudian di text code-nya seperti biasa, flag text code-nya kita ganti ke NT, kemudian use text code, kemudian next lagi. Payment method-nya sama diisi dengan check. Kemudian untuk termin pembayaran di sini payment is due-nya sama diganti in a given of days dengan discount days-nya di sini adalah 3/15, jadi hari diskonnya adalah 15 hari. Kemudian balance due day-nya adalah 45 hari dengan diskon for early payment-nya adalah 3%. Kemudian pilih next. Link akunnya diisi dengan cash in bank, kemudian next. Kemudian pilih new untuk menambahkan kartu supplier. Name-nya diisi dengan nama pemasoknya yaitu PT Dirama. Kemudian di tab dengan card ID-nya adalah S001, kemudian alamatnya diisikan Jalan Ki Hajar, Jakarta Pusat. Kemudian pilih new lagi untuk membuat supplier card yang kedua yaitu atas nama PT Andara dengan langkah yang sama. Kemudian jika sudah selesai, pilih OK dan klik close untuk menutup setting awal untuk purchase, kemudian close lagi. Nah, ini adalah menu command center. Di sini kita akan membuat kartu persediaan untuk lemari pajang tipe 1 dan tipe 2. Untuk membuat kartu persediaan dari menu command center, pilih inventory, kemudian pilih item list, kemudian pilih new untuk menambahkan item baru. Item number diisi dengan kode barang yaitu LJ strip 1P, kemudian di tab dengan namanya adalah lemari pajang tipe 1. Kemudian karena ini adalah perusahaan dagang, maka kita membeli, kita menjual, dan juga kita menyimpan barang. Jadi ketiga kotak ini harus kita checklist.
Kemudian isikan link akun untuk cost of sales account, diisi dengan cost of goods sold. Kemudian yang kedua ini income akun di iSell, diisi dengan sales of merchandise. Kemudian yang ketiga iInventory, diisi dengan merchandise inventory. Kemudian use account, kemudian pilih buying details. Di sini kita isikan text code-nya dengan GST, use text code, kemudian pilih selling details. Sama juga diisi dengan GST, use text code, kemudian OK. Jika muncul spelling seperti ini, kita ignore all saja, abaikan. Kemudian buat lagi kartu inventory yang kedua, yaitu item numbernya LJ-2P dengan namanya lemari pajang tipe 2. Kemudian checklist 3 kotak di bawahnya sama. Sudah otomatis terisi link akun seperti yang pertama tadi. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita akan mengisikan saldo awal piutang dan utang serta persediaan. Tapi tadi ada yang terlewat, satu link akun untuk text code. Kita pilih menulis, kemudian text code. Kemudian buka untuk GST. Di sini ada link akun for text pad-nya, kita pindahkan lagi ke VAT-in. Kemudian use account, text code-nya di atas kita ganti menjadi VAT, karena untuk PT Jayatama menggunakan istilah akuntansinya adalah VAT out dan VAT in. Jadi kita ganti deskripsinya value added tax, kemudian OK. Kemudian buka lagi untuk NT dengan sama link akun for text pad-nya diisi dengan VAT in, use account, kemudian OK. Selanjutnya kita akan mengisikan saldo awal utang piutang. Di sini kita urutkan terlebih dahulu tanggal terkecil dari saldo piutang dan juga saldo utang dagang. Di sini untuk tanggal terkecilnya yaitu adalah 20 Juni 2021 atas nama toko Berlan. Karena toko Berlan adalah customer, maka untuk menginputkan saldo awal piutangnya kita menggunakan menu setup, kemudian pilih balance dan pilih customer balance. Pilih toko Berlan, kemudian add cell, kemudian di tab, terminnya 2/10 N/30 sudah sama, kemudian date-nya diisikan dengan 20 Juni 2021. Memonya adalah saldo awal piutang toko Berlan. Kemudian di total including tax-nya diisi dengan Rp15.400.000 dengan tax code-nya NT, kemudian di record. Selanjutnya untuk tanggal terkecil berikutnya yaitu 15 November atas nama PT Dirama, maka ini masuk ke setup, balance, dan supplier balance. Kemudian pilih PT Dirama, kemudian add purchase, di tab, date diisi dengan 15 November 2021. Kemudian memonya adalah saldo utang PT Dirama. Total including tax-nya diisi Rp297.343.750 dengan tax code-nya NT. Use tax code, kemudian record. Kemudian tanggal terkecil berikutnya yaitu ada 20 November 2021 di saldo piutang, maka pilih setup, balance, customer balance, kemudian pilih toko Marvello, add cell, di tab, date-nya diisi 20/11/2021. Kemudian memonya saldo piutang toko Marvello
dengan total including tax-nya diisi Rp203.568.750. Tax code-nya adalah NT, kemudian record. Berikutnya tanggal terkecil setelah 20 adalah 23. Ada di saldo utang, maka di setup balance supplier balance, pilih PT Andara, kemudian add purchase, di tab dan date-nya diisi 23 November 2021. Memo diisi dengan saldo utang PT Andara, kemudian total including tax-nya adalah Rp325.875.000 dengan tax code NT, kemudian record. Nah, jika ada tulisan ini kita oke, kemudian oke lagi. Di sini out of balance amount-nya sudah 0, kemudian lanjut tanggal terkecil berikutnya setelah 23 adalah 29 di daftar saldo piutang, jadi masuk ke menu setup balance customer balance. Pilih toko Armida, kemudian add cell, kemudian di tab, date-nya diisi 29 November 2021. Memonya diisi saldo piutang toko Armida dengan total including tax-nya adalah Rp249.768.750. Tax code-nya NT, kemudian record. Dan terakhir ada di toko lavender, masih di customer, tanggal 30, maka di sini kita pilih toko lavender, kemudian use customer, kemudian add cell dan di tab, date-nya diisi 30 November 2021. Memonya saldo piutang toko lavender dengan total including tax-nya adalah Rp228.112.500. Tax code-nya NT, kemudian record. Selanjutnya kita akan mengisikan saldo awal persediaan untuk dua tipe persediaan di sini. Nah, untuk memasukkan saldo awal persediaan ini kita masuk ke menu inventory, kemudian pilih count inventory, kemudian di counted-nya diisi kuantitasnya untuk tipe 1 adalah 45, dengan tipe 2-nya adalah 42, kemudian di adjust inventory. Di sini kita continue saja, kemudian di sini date-nya isi tanggal 1 Desember 2021. Kemudian memonya persediaan barang dagangan. Unit cost diisi dengan harga per unit, harga satuan untuk tipe 1 adalah Rp4.062.500. Kemudian account-nya diisi dengan merchandise inventory, ada di kode akun 1. Kemudian use account, dan untuk tipe 2 unit cost-nya adalah Rp5.937.500. Account-nya sama merchandise inventory. Kemudian klik record untuk menyimpan. Kemudian di sini kita bisa pilih transaction journal, kemudian pilih all untuk melihat jurnal yang sudah kita buat. Di sini terlihat tanggalnya kronologis dimulai dengan tanggal 20 Juni sampai tanggal 1 Desember 2021. Selanjutnya, setelah kita selesai menginputkan data awal dan saldo awal perusahaan, kita bisa mulai untuk melaksanakan atau mengerjakan dokumen transaksi.
Nah, untuk dokumen transaksi 1 di sini dengan nomor bukti 01-BKK tanggalnya 1 Desember 2021, bukti kas keluar. Untuk pembayaran gaji karyawan, maka pilihnya banking, kemudian spend money, kemudian di pay diisi dengan bagian gaji dan upah. Memonya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November 2021. Check number diisi dengan 01-BKK, kemudian date-nya tanggal 1 Desember 2021, amount-nya adalah Rp31.250.000. Karena ini adalah pembayaran gaji bulan November, maka akun yang kita gunakan adalah accrued expense. Use account, kemudian di tab amount-nya terisi otomatis, kemudian tekan Ctrl+R untuk melihat jurnalnya. Di debit accrued expense, di kreditnya cash in bank, kemudian oke, kemudian record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi 2. Di sini ada bukti kas masuk nomor 01 BKM tertanggal 2 Desember 2021 diterima dari Sheni Andrea untuk pelunasan piutang karyawan. Karena pelunasan piutang ini bukan dari piutang dagang, maka di Command Center kita pilih banking, kemudian receipt money. Kemudian amount resepnya diisi, jumlah penerimaannya 1.875.000. Memonya adalah pelunasan piutang karyawan Sheni Andrea. Kemudian ID-nya diisi 01-BKM. Date-nya diisi 2 Desember 2021. Karena ini adalah piutang karyawan, maka akun yang kita gunakan adalah order receivable atau piutang lainnya. Di sini ada order receivable, kemudian use account, dan di tab amount-nya sudah otomatis terisi, kemudian klik record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 3. Di sini ada bukti kas keluar untuk PT Andara, pelunasan utang dagang atas pembelian kredit tertanggal 23 November. Nah, karena ini tanggal 23 November dengan terminnya 3/15 dan dibayarkannya tanggal 4 Desember, maka masih termasuk hari diskon. Untuk pelunasan utang, kita gunakan menu purchase, kemudian pay bills. Kemudian supplier diisi dengan PT Andara, di tab memonya pelunasan utang dagang tertanggal 23 November 2021. Kemudian dicek numbernya isi 02-BKK. Date-nya isi tanggal 4 Desember 2021 dengan amount-nya Rp316.098.750. Kemudian karena di sini cuma ada satu pilihan tanggal 23 November, maka tinggal klik di amount update satu kali, kemudian di diskon sudah otomatis terisi, kemudian di tab dan klik record untuk menyimpan. Karena kita tidak mau print bukti transaksi sekarang, maka kita pilih print later, kemudian cancel. Lanjut ke dokumen transaksi 4. Di sini ada voucher kas kecil tanggal 5 Desember untuk toko serba ada, keterangannya pembelian perlengkapan. Maka cara menginputkannya ke Mayop, pilih menu banking, kemudian pilih spend money. Jangan lupa isi pay from akunnya diganti menjadi petty cash, use account, kemudian di pay diisi dengan toko serba ada.
Memonya diisi pembelian perlengkapan. Kemudian cek number diisi 01-VKK. Date-nya 5 Desember 2021 dengan amount-nya Rp1.218.750. Karena ini adalah pembelian perlengkapan, maka akun yang kita gunakan adalah Office Supplies, kemudian Use Account, kemudian di tab dan diklik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 5, di sini ada faktur. Nah, kita adalah akuntan untuk PT Jaya Tama, sedangkan pasangan kita adalah toko lavender. Nah, toko lavender ini adalah customer, jadi faktur ini adalah faktur penjualan. Faktur penjualan artinya terjadi penjualan kredit, maka kita pilih sales, kemudian enter sales, kemudian customer diisi dengan toko lavender. Invoice-nya diisi dengan 71-PJ. Kemudian date-nya 6 Desember 2021. Termin sudah sama 2/10 N/30. Kemudian jangan lupa untuk teks inklusifnya dibuang checklistnya. SIP-nya diisi dengan jumlah barang yang terjual yaitu 20 unit untuk lemari pajang tipe 1. Price-nya diisi dengan harga per unit untuk lemari pajang tipe 1. Kemudian di tab sampai ke baris yang kedua 18 unit untuk lemari pajang tipe 2. Use item. Kemudian price-nya diisi harga per unitnya. Kemudian di sini subtotal sudah sama dengan jumlah dan teksnya sudah sama dengan PPN. Balance due sudah sama dengan total jumlah yaitu 289 juta sekian. Kemudian klik record untuk menyimpan. Kemudian jika ada spelling kita ignore saja atau abaikan. Kemudian cancel. Lanjut ke dokumen transaksi 6. Dokumen transaksi 6 ada bukti kas masuk dari toko Armida untuk pelunasan faktur. Di sini tertanggal 7 Desember 2021 dengan nomor buktinya 02 BKM. Karena ini adalah bukti penerimaan kas dari piutang, maka di Mayop kita pilih sales, kemudian pilih receipt payment. Customer diisi dengan toko Armida, kemudian amount resepnya sejumlah uang yang diterima yaitu Rp244.773.375. Memonya adalah pelunasan piutang dagang tertanggal 29 November 2021. ID diisi 02 BKM, date-nya 7 Desember 2021. Kemudian klik di amount update lurus dengan tanggal 29 November. Maka otomatis diskon terisi. Kemudian di tab dan out of balance-nya sudah 0, kemudian record. Kita print letter karena tidak mau mencetak bukti transaksi sekarang. Selanjutnya dokumen 7 adalah nota kredit. Nah, kita sebagai PT Jaya Tama, sedangkan pasangan kita adalah toko lavender, maka nota ini adalah nota kredit untuk retur penjualan. Nah, retur penjualan ini berhubungan dengan penjualan yang terjadi tanggal 6 bulan Desember, ini bukan tanggal 5 ya, koreksi. Karena kita punya dua item, maka kita pilih inventory, kemudian item list, kemudian pilih new untuk membuat item untuk retur penjualan. Item numbernya diisi dengan retur, dengan name-nya juga sama, retur. Kemudian di I sell this item,
kita checklist, kemudian isikan dengan akunnya adalah sales return, kemudian use account, kemudian oke. Untuk transaksi sales return atau retur penjualan, kita gunakan menu sales, kemudian enter sales, kemudian customer-nya diisi dengan toko lavender. Di tab, invoice-nya diisi 01-NK dengan date-nya 8 Desember 2021. Kemudian ship-nya karena ini adalah return, maka diisi dengan min 1. Kemudian di tab dan pilih lemari pajang tipe 1, use item. Kemudian di tab sampai ke baris kedua, isi lagi min 1 untuk tipe barang yang kedua. Kemudian use item. Di tab lagi sampai ke baris yang ketiga, kemudian isi lagi min 1 untuk item number-nya retur penjualan. Kemudian price-nya diisi dengan harga per unit untuk tipe 1. Tipe 1 itu Rp5.687.500. Kemudian di tab lagi sampai ke baris yang keempat, diisi lagi min 1 untuk item barang yang kedua, yaitu retur penjualan use item. Harganya harga barang yang kedua Rp8.312.500. Kemudian di tab, di balance due sudah sama dengan totalnya Rp15.400.000, tapi ini adalah minus. Kemudian di record dan ignore all. Kemudian langkah berikutnya adalah ke register, pilih return and credit. Di sini ada 1, kemudian apply to sell. Kemudian memonya diisi dengan retur penjualan toko lavender. ID diisi dengan 01-NK, date-nya 8 Desember 2021. Kemudian karena ini returnya berhubungan dengan tanggal 6 Desember, maka klik di amount update-nya lurus dengan tanggal 6 Desember di sini. Kemudian di tab dan out of balance-nya sudah 0. Di diskon ini kita hapus saja. Kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut ke dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen 8. Di sini ada faktur dari PT Andara kepada PT Jayatama. Nah, kita adalah sebagai akuntan PT Jayatama, sedangkan pasangan kita adalah PT Andara, yaitu sebagai supplier. Maka faktur ini adalah pembelian kredit. Untuk pembelian kredit, maka kita gunakan menu purchase, kemudian enter purchase. Supplier diisi dengan PT Andara. Kemudian di tab dan di date-nya diisi tanggal 9 Desember 2021. Kemudian suppliers invoice-nya diisi 124-AN. Bill diisi dengan jumlah barang yang dibeli, yaitu 24 unit untuk lemari pajang tipe 1. Use item. Kemudian price-nya adalah Rp4.065.000. Kemudian di tab dan 25 unit untuk lemari pajang tipe 2. Harganya Rp5.940.000. Kemudian dicek untuk balance due-nya sudah sama Rp270.666.000. Kemudian record. Di sini kita ignore all saja. Kemudian pilih no.
Lanjut lagi ke dokumen transaksi 9. Di sini ada bukti kas keluar dibayarkan kepada Bank SMK tertanggal 10 Desember 2021 dengan nomor buktinya 03 BKK untuk pembayaran angsuran utang bank. Karena utang bank tidak ada hubungannya dengan utang dagang, maka di Mayop masuknya ke menu banking, kemudian spend money. Kemudian PAYI diisi dengan Bank SMK. Memo diisi dengan pembayaran angsuran utang bank. Check number diisi 03 garis miring BKK, kemudian date-nya 10 Desember 2021. Amount-nya adalah Rp13.950.000. Karena ini angsuran dan bunga pinjamannya terpisah, maka akun yang pertama yaitu untuk angsuran pokoknya dimasukkan ke Bank Loan. Kemudian use account, masukkan jumlah untuk Bank Loan-nya yaitu 9 juta rupiah. Kemudian di tab dan akun yang kedua adalah interest expense, ada di kelompok 9. Kemudian use account. Kemudian di tab dan nominalnya terisi sendiri, kemudian klik record untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 10. Di sini ada voucher kas kecil kepada Geget Agency untuk pembayaran biaya iklan tanggal 11 Desember 2021. Karena ini voucher kas kecil, maka di Mayop masuknya ke menu banking, kemudian spend money. Jangan lupa pay from akunnya diisi dengan petty cash, use account, kemudian di pay diisi dengan Geget Agency. Memonya diisi dengan pembayaran biaya iklan. Cek number diisi dengan 02 VKK dengan date-nya 11 Desember 2021. Kemudian amount-nya adalah Rp625.000. Karena ini pembayaran biaya iklan, maka akun yang kita gunakan adalah advertising expense. Ada di kelompok akun 6. Kemudian use account. Kemudian di tab dan auto balance-nya sudah 0, record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 11, ada bukti kas masuk dari toko lavender pelunasan piutang dagang. Karena kas masuk dari pelunasan piutang dagang, maka kita masuk ke menu sales, kemudian pilih receipt payment. Customer isi dengan toko lavender, kemudian di tab, amount-nya diisi Rp228.112.500. Memonya adalah pelunasan piutang dagang tanggal 30 November. Kemudian ID diisi dengan 03 garis miring BKM. Date-nya 13 Desember 2021. Karena ini berhubungan dengan pelunasan faktur tanggal 30 November, maka klik di amount update lurus dengan tanggal 30 November. Klik satu kali, kemudian di tab. Auto balance-nya sudah 0. Di diskon ini tanggal 6 Desember kita hapus saja, kemudian klik record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 12. Ada bukti kas masuk dari toko Marvelo untuk pelunasan faktur juga. Karena ini pelunasan faktur dari piutang, maka lagi-lagi kita masukkan ke menu sales, kemudian pilih receipt payment. Customer diisi dengan toko Marvelo, kemudian di tab. Amount resepnya diisi Rp203.568.750.
Kemudian memonya adalah pelunasan piutang dagang tertanggal 20 November 2021. ID diisi 04 garis miring BKM dengan date-nya 14 Desember 2021. Karena ini berhubungan dengan pelunasan faktur tanggal 20 November, maka klik di manipulate-nya, lurus dengan tanggal 20 November, klik satu kali, kemudian di tab. Out of balance-nya sudah 0, kemudian klik record. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 13. Di sini ada faktur dari PT Jaya Tama kepada Toko Marvelo. Karena ini adalah pasangan kita Toko Marvelo customer, maka faktur ini adalah faktur penjualan. Berarti transaksi ini terjadinya penjualan kredit. Untuk penjualan kredit di Mayop, kita pilih menu sales, kemudian enter sales. Kemudian customernya diisi dengan Toko Marvelo, kemudian di tab, invoice-nya jangan lupa diisi 72 garis miring PC, date-nya tanggal 15 Desember 2021, kemudian ship-nya diisi kuantitas yaitu 14 unit untuk lemari pajang tipe 1, use item. Kemudian di tab lagi price-nya, jangan lupa harga per unit untuk lemari pajang tipe 1. Kemudian di tab lagi isikan 15 unit untuk lemari pajang tipe 2. Use item, kemudian di tab dan price per unitnya untuk lemari pajang tipe 2 diisikan. Kemudian cek untuk balance due sudah sama dengan total yang ada di soal 224 juta sekian. Kemudian klik record dan ignore all untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 14 yaitu bukti kas keluar kepada PT Dirama untuk pelunasan utang dagang. Langkah mengisinya di Mayop yaitu pilih menu purchase, kemudian pay bills. Kemudian supplier diisi dengan PT Dirama. Di sini ada use supplier. Kemudian memonya diisi pelunasan utang dagang tertanggal 15 November 2021. Check number diisi dengan 04 garis miring BKK, date-nya 17 Desember 2021. Kemudian monnya Rp209.343.750. Karena di sini cuma ada satu tertanggal 15 November, maka tinggal klik di mon update-nya satu kali lurus dengan tanggal 15 November. Kemudian di tab dan out of balance-nya sudah 0, kemudian record. Lanjut lagi ke dokumen berikutnya yaitu dokumen 15, bukti kas keluar kepada PLN, PDAM, dan Telkom untuk pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November 2021. Langkahnya di Mayop, pilih menu banking, kemudian pilih spend money. Kemudian isikan pay diisi dengan PLN, PDAM, dan Telkom. Memo diisi dengan pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November 2021. Check number diisi dengan 05 garis miring BKK, date-nya 19 Desember 2021, kemudian amount-nya adalah Rp2.625.000.
Akun yang kita gunakan adalah electricity, telepon and water expense, kemudian use account, kemudian di tab. Kenapa kita gunakan akun expense? Walaupun ini adalah pembayaran bulan November, harusnya adalah masuknya ke utang beban ya, accrued expense, tapi di trial balance awal tadi untuk accrued expense ini saldonya adalah Rp31.250.000. Sudah habis untuk akun di dokumen transaksi 1, yaitu pembiayaan atau pembayaran gaji karyawan bulan November. Maka untuk pembayaran listrik, air, dan telepon bulan November kita gunakan akun electricity, telepon and water expense. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 16. Di sini ada faktur dari PT Dirama. Nah, kita adalah PT Jayatama. Sedangkan pasangan kita PT Dirama, berarti faktur ini adalah faktur pembelian. Artinya terjadi pembelian kredit. Untuk langkahnya kita pilih menu purchase, kemudian enter purchase. Supplier diisi dengan PT Dirama, kemudian di tab, date-nya diisi 20 Desember, ini bukan 12 bulan 20 ya, tidak ada. Tapi ini adalah tanggal 20 Desember 2021, kemudian supplier invoice-nya 089-DR. Kemudian bill-nya untuk lemari pajang tipe 1 adalah 24 unit. Use item, kemudian di tab dengan harga per unitnya Rp4.063.000. Kemudian di tab lagi untuk bill yang kedua yaitu 15 unit untuk lemari pajang tipe 2. Kemudian harga per unitnya diisi Rp5.942.000. Kemudian di tab cek balance due harus sama dengan yang ada di soal, yaitu Rp205.314.450, kemudian record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 17. Di sini ada memorial kepada bagian keuangan untuk lakukan penghapusan piutang yang sudah dicadangkan sebelumnya terhadap toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya karena kebangkrutan yang terjadi pada toko tersebut dan tidak bisa melunasi piutangnya. Karena bukti memorial ini untuk penghapusan piutang, sedangkan piutang timbul karena adanya penjualan kredit, maka menginputkan di Mayubnya, kita gunakan menu sales, kemudian pilih enter sales. Customer diisi dengan toko Berlan, kemudian di tab. Karena ini penghapusan piutang, pilih layoutnya, kita ganti ke miscellaneous, kemudian OK. Invoice-nya diisi 01-BM dengan date-nya 21 Desember 2021. Kemudian description-nya diisi dengan penghapusan piutang toko Berlan sebesar 50% dari saldo piutangnya. Karena penghapusan piutang untuk PT Jayatama menggunakan metode tidak langsung, maka kita gunakan akun allowance for doubtful debt, kemudian use account, kemudian OK, di tab. Kemudian karena penghapusan piutang, maka amount-nya di sini kita pakai tanda min. Berapa sih utang untuk toko Berlan? Bisa dilihat di daftar saldo piutang untuk toko Berlan adalah Rp15.400.000. Nah, untuk 50%-nya berarti Rp7.700.000. Maka amount-nya diisi dengan min Rp7.700.000. Kemudian cek balance due sudah sama min 7.700.000. Kemudian klik record dan ignore all.
Kemudian langkah selanjutnya klik register, pilih return and credit, ada toko Berlan, kemudian apply to sell. ID diisi dengan 01 garis miring BM. Kemudian date-nya diisi 21 Desember 2021. Mon upload-nya diklik satu kali, lurus dengan tanggal 20 Juni, kemudian di tab. Kemudian memonya diisi dengan penghapusan piutang toko Berlan sebesar 50%. Kemudian klik record. Kemudian lanjut lagi ke dokumen transaksi 18. Di sini ada nota debit dari PT Jayatama kepada PT Dirama. Karena pasangan kita adalah PT Dirama yaitu supplier, maka nota debit ini artinya retur pembelian. Langkahnya pilih purchase, kemudian enter purchase. Suppliernya diisi dengan PT Dirama, kemudian di tab. Purchase-nya diisi 01 garis miring ND, kemudian date-nya 22 Desember 2021. Supplier invoice-nya sama 01 garis miring ND. Kemudian di bill karena ini retur maka pakai min, jadi min 2 untuk lemari pajang tipe 1. Kemudian di tab dengan price-nya sudah ada Rp4.063.000 dan min 2 untuk lemari pajang tipe 2. Kemudian di tab lagi cek balance due harus sama Rp22.012.100 tapi dalam kurung, kemudian record dan klik ignore all. Kemudian pilih register karena retur itu masuknya 2 kali, kemudian retur and debit, kemudian di apply to purchase. ID-nya diisi 01 garis miring ND dengan date-nya 22 Desember 2021. Karena ini berhubungan dengan tanggal pembelian 20 Desember, maka klik di amount upload-nya 1 kali, kemudian diskonnya kita hilangkan. Out of balance sudah 0, kemudian klik record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 19. Di sini ada voucher kas kecil kepada tuan engkos untuk pembayaran perbaikan lantai toko yang rusak. Nah, dimasukkan ke maintenance expense. Maka langkahnya pilih banking, kemudian spend money. Pay from akun jangan lupa pilih petty cash, kemudian use account. Pay diisi dengan tuan engkos. Memo diisi dengan perbaikan lantai toko, kemudian cek numbernya isi 03 garis miring VKK. Date-nya 23 Desember 2021 dengan amount-nya Rp650.000. Di sini sudah disuruh dimasukkan ke maintenance expense, jadi kita pilih akunnya maintenance expense. Kemudian use account dan tab, kemudian record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 20. Di sini ada faktur PT Jayatama kepada toko Armida, maka ini adalah penjualan kredit. Langkahnya masuk ke menu sales, kemudian enter sales. Customer diisi dengan toko Armida, kemudian di tab. Invoice-nya 73 garis miring PJ dengan date-nya 24 Desember 2021. Termin sudah sama 2/10 N/30. Kemudian ship-nya isi untuk tipe barang yang pertama yaitu 20 unit. Kemudian di tab, kemudian price-nya diisi dengan harga per unitnya untuk lemari pajang tipe 1, kemudian di tab lagi, ship yang kedua yaitu 18 unit untuk lemari pajang tipe 2, kemudian di tab dan harga per unitnya diisikan. Kemudian di tab lagi, cek balance due harus sama dengan total yang ada di soal. Jika sudah sama, kemudian klik record.
dan ignore. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 21. Di sini ada voucher kas kecil kepada percetakan Livana untuk pembayaran biaya newspaper and tabloid. Maka masuknya ke banking, kemudian spend money. Pay from akun jangan lupa diisi dengan petty cash, kemudian use account. Pay diisi dengan percetakan Livana. Memonya diisi pembayaran biaya newspaper and tabloid bulan Desember. Check number diisi 04 garis miring VKK, date-nya 25 Desember 2021 dan amount-nya Rp500.000. Karena ini pembayaran newspaper, kita pilih akunnya adalah newspaper and tabloid expense. Kemudian use account dan di tab out of balance-nya sudah 0, kemudian record. Lanjut lagi dokumen transaksi 22. Di sini ada faktur dari PT Andara kepada PT Jayatama, artinya terjadi pembelian kredit karena pasangan kita adalah supplier yaitu PT Andara. Untuk langkahnya kita pilih purchase, kemudian enter purchase, kemudian suppliernya diisi dengan PT Andara, di tab dengan purchase ordernya kosongkan, date-nya diisi 26 Desember, dengan supplier invoice-nya adalah 130 garis miring AN. Bill-nya diisi untuk pembelian tipe 1 yaitu 10 unit. Kemudian di tab dan price-nya adalah Rp4.025.000, isikan. Kemudian di tab lagi dan 16 unit untuk lemari pajang tipe 2. Kemudian di tab dengan harga per unitnya Rp5.925.000. Kemudian di tab dan balance due-nya harus sama dengan yang ada di soal, kemudian record. Kemudian klik ignore dan klik no untuk menyimpan. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 23. Di sini ada voucher kas kecil kepada toko serba ada untuk pembelian perlengkapan lagi. Maka menginputkannya, langkahnya masuk ke banking, kemudian pilih spend money. Jangan lupa pay from akunnya diisi dengan petty cash, kemudian use account. Pay diisi dengan toko serba ada. Memonya diisi dengan pembelian perlengkapan toko. Check number diisi dengan 05 garis miring VKK, date-nya 27 Desember 2021, amount-nya Rp1.000.000. Karena ini pembelian perlengkapan, kita pilih akunnya adalah office supplies. Kemudian use account dan di tab out of balance-nya sudah 0, maka kita record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 24. Di sini ada bukti kas masuk dari toko lavender untuk pelunasan piutang dagang. Berarti ini pelunasan piutang dari transaksi penjualan kredit, maka masuknya ke menu sales, kemudian pilih receipt payment. Customer diisi dengan toko lavender, kemudian di tab amount resepnya diisikan Rp274.312.500 dengan memonya adalah pelunasan piutang dagang tertanggal 6 Desember 2021.
ID diisi dengan 05 garis miring BKM, kemudian date-nya 28 Desember 2021. Klik di amount update-nya 1 kali, lalu di tab out of balance-nya 0, maka record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi 25. Di sini ada bukti kas keluar, dibayarkan kepada bagian kas kecil untuk pengisian kembali kas kecil. Maka menginputkannya masuk ke menu banking, kemudian pilih spend money, kemudian pay diisi dengan bagian kas kecil. Memonya pengisian kembali kas kecil, kemudian check number-nya adalah 06 garis miring BKK. Date-nya diisi tanggal 30 Desember 2021. Kemudian amount-nya Rp3.993.750. Akunnya adalah petty cash karena ini pengisian kembali kas kecil. Jadi petty cash kita akan bertambah di debit, dengan cash in bank kita berkurang di kredit. Pilih petty cash, kemudian use account. Kemudian di tab auto balance-nya sudah 0, kemudian record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi nomor 26. Di sini ada bukti kas keluar kepada PT Andara untuk pelunasan utang dagang tertanggal 9 Desember 2021, maka langkahnya adalah pilih menu purchase, kemudian pilih pay bills. Supplier diisi dengan PT Andara, kemudian memonya pelunasan utang dagang tertanggal 9 Desember 2021. Check number diisi dengan 07 garis miring BKK, date-nya 31 Desember 2021, dengan amount-nya adalah Rp270.666.000. Kemudian klik di amount update lurus dengan tanggal 9 Desember, kemudian di tab dan out of balance-nya 0, kemudian record. Untuk transaksi biasa kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan menginputkan bukti memorial, yaitu untuk data penyesuaian per 31 Desember 2021. Di dokumen 27 ada bukti memorial untuk bagian keuangan. Telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember, menunjukkan informasi untuk interest revenue-nya 1.401.000 sekian dan bank service-nya adalah 60.000 sekian. Maka untuk rekonsiliasi bank kita pilih menu banking, kemudian pilih reconcile account. Akun yang akan kita rekonsiliasi yaitu akun cash in bank dengan bank statement date-nya adalah 31 Desember 2021, kemudian di tab. Di sini kita beri tanda checklist untuk semuanya, kemudian pilih bank entry. Kemudian di service charge, ini isi amount-nya adalah Rp60.700 untuk bank service charge-nya. ID-nya adalah 02 garis miring BM, date-nya 31 Desember, dengan expense account-nya adalah bank charge, ada di kelompok 9, kemudian use account, memonya adalah biaya administrasi bank. Kemudian untuk interest-nya kita isikan di amount-nya adalah Rp1.401.700 dengan ID-nya sama 02 garis miring BKM, date-nya 31 Desember. Kemudian di income akunnya diisi dengan interest revenue.
ada di kelompok 8, kemudian use account. Kemudian memonya adalah pendapatan bunga bank. Lalu klik record untuk menyimpan. Kemudian pilih di new statement balance-nya. Kita isikan sesuai dengan calculate statement balance, yaitu sama 893 juta sekian, sehingga out of balance-nya menjadi 0. Kemudian pilih reconcile. Pilih reconcile kembali, kemudian klik cancel. Berikutnya untuk penyesuaian yang kedua ada di dokumen 28, yaitu untuk penyesuaian saldo akhir perlengkapan dan juga cadangan kerugian piutang. Sebelum menginputkan bukti dokumen 28, kita pilih report, kemudian akun, pilih trial balance untuk melihat daftar saldo akhir per 31 Desember, kemudian customize dan display. Di sini kita bisa send to Excel supaya kita mudah dalam perhitungannya. Kemudian buka Excel untuk trial balance per 13 periode akuntansi. Di sini bisa terlihat untuk office supplies adalah sebelum penyesuaian saldonya Rp3.743.750. Nah, ini adalah office supplies, sedangkan di penyesuaian tersisa Rp1.300.000. Maka kita selisihkan berapa yang sudah terpakai untuk office supplies-nya. Jadi sama dengan saldo awal sebelumnya dikurangi dengan Rp1.300.000. Hasilnya adalah 2.400.000 sekian. Ini yang akan kita bukukan di penyesuaian, yaitu dimasukkan ke office supplies expense atau supplies expense. Untuk jurnal penyesuaiannya pilih akun, kemudian record journal entry. General journal diisi dengan 03-BM, kemudian date-nya adalah 31 Desember 2021 dengan memonya penyesuaian akhir perlengkapan dan cadangan kerugian piutang. Akun yang pertama yaitu akun supplies expense ada di kelompok 6 untuk penyesuaian perlengkapan. Debitnya uangnya adalah 2.400.000 sekian, yang tadi selisih antara office supplies pada trial balance dikurangi dengan saldo akhir perlengkapan 1.300.000. Kemudian di tab sampai ke bawah. Akun yang berikutnya yaitu adalah office supplies di kredit 2.400.000 sekian. Kemudian di tab. Kemudian untuk menghitung cadangan kerugian piutang, di sini 2% dari saldo piutang. Saldo piutang itu adalah account receivable, berarti yang ini 522 juta sekian. Dan allowance for the full debt di sini ada di saldo debit, maka nanti akan menambah bebannya. Jadi untuk menghitungnya kita hitung dulu untuk cadangan kerugian piutangnya 2% kali dengan saldo akun receivable-nya. Kemudian karena di sini saldo allowance-nya ada di debit, maka akan menambah beban, yaitu jadi beban kerugian piutangnya adalah 10 juta sekian ditambah dengan allowance bersaldo debit. Jadi hasilnya adalah 11 juta sekian. Nah, saldo yang 11 juta ini akan kita bukukan di jurnal penyesuaian, masih di penyesuaian untuk penghapusan cadangan kerugian piutang.
Akun yang di debit yaitu ada di kelompok 6, beban kerugian piutang, uncollectible account di sini, kemudian use account. Uangnya adalah yang 11.174.000 sekian. Di input manual uangnya, kemudian di tab, dan di kreditnya adalah saldo allowance for doubtful debt, use account, kemudian di tab, uangnya otomatis terisi, maka out of balance-nya 0, kemudian record. Lanjut lagi ke dokumen penyesuaian nomor 29. Di sini ada penyesuaian untuk aktiva tetap. Nah, untuk aktiva tetap ini sudah ditetapkan uangnya, maka kita tinggal masukkan saja di General Journal, isi 04-BM, kemudian date-nya masih 31 Desember, memonya penyesuaian aktiva tetap. Kemudian akunnya yang pertama untuk aktiva tetap building, yaitu debitnya depreciation expense untuk building, use account, di debit uangnya 2 juta rupiah. Kemudian di kreditnya adalah akumulasi penyusutan building, accumulated depreciation untuk building di kredit, otomatis uangnya terisi. Kemudian untuk equipment sama, debitnya depreciation untuk equipment. Kemudian di tab, masukkan uangnya Rp350.000, kemudian di tab lagi dan di kreditnya adalah akumulasi penyusutan untuk equipment. Di tab lagi uangnya otomatis, dan satu lagi untuk kendaraan, di sini ada depreciation expense untuk vehicle. Uangnya di debit 1.612.500. Kemudian di tab lagi dan terakhir adalah accumulated depreciation untuk vehicle, use account, dan di tab out of balance-nya sudah 0, kemudian di record. Lanjut lagi penyesuaian dokumen 30. Di sini ada penyesuaian untuk gaji yang akan dibayar tanggal 2 Januari. Berarti ini akan timbulnya hutang beban dan pengakuan atas beban gajinya. Maka general jurnalnya diisi dengan 05-BM. Kemudian date-nya masih 31 Desember, memonya gaji karyawan terutang. Kemudian debitnya adalah akun wage and salaries expense. Ada di kelompok 6. Pilih use account, kemudian uangnya adalah Rp31.250.000 debit. Kemudian di tab dan di kreditnya adalah accrued expense. Ada di kelompok akun 2. Accrued expense, use account. Kemudian di tab dan di kredit uangnya 31.250, kemudian record. Kemudian dokumen penyesuaian nomor 31 adalah pemberitahuan kepada pemegang saham atas pembagian dividen tahun 2021 sebesar Rp37.500.000. Maka masih di akun record journal entry, pilih general jurnalnya diisi 06-BM, kemudian tanggalnya masih 31 Desember. Memonya adalah pemberitahuan pembagian dividen. Kemudian di tab, akunnya di debit adalah dividen. Ada di kelompok akun 3. Kemudian use account. Uangnya debit Rp37.500.000, kemudian di tab, dan di kreditnya adalah akun income tax payable, ini untuk pajak penghasilannya 10%. Kita pilih di kelompok 2 ada income tax payable, use account. Uangnya 10% dari dividennya, yaitu berarti Rp3.750.000. Kemudian di tab,
Dan akun di kredit masih yaitu dividen payable sebesar sisa atau selisih dari dividen dikurangi dengan income tax payable-nya. Di tab saja uangnya otomatis terisi, kemudian out of balance-nya sudah 0, maka kita bisa record. Lanjut lagi ke dokumen transaksi penyesuaian nomor 32. Ini adalah dokumen transaksi terakhir untuk PT Jaya Tama. Di sini untuk melakukan konversi pajak. Yang pertama kita akan masuk ke akun, kemudian record journal entry. Nah, masih di akun ini, masih di general journal yang ini. General journalnya diisi dengan 07-BM, tanggalnya masih 31 Desember. Memonya adalah konversi pajak. Kita akan menutup VAT in dan VAT out terhadap prepaid VAT. Maka tadinya yang akun VAT out itu di kredit, maka pindahkan ke debit. Bisa dilihat di trial balance. Kita pilih VAT out-nya dulu di sini. Kemudian use account. Uangnya bisa dilihat di trial balance yang tadi sudah kita impor ke Excel. Nah, di sini ada untuk VAT out-nya di kelompok 2, tadinya di kredit saldonya 71 juta sekian. Nah, uang yang ini kita pindahkan ke debit, saldonya pindahkan 71.706.250 rupiah. Kemudian di tab dan di kreditnya adalah VAT in yang tadinya bersaldo debit. Di trial balance-nya uangnya bisa dilihat di sini 54.774.850. Kita ketikkan di kredit 54.774.850 rupiah. Kemudian di tab lagi, nah dipindahkan akunnya, kita kurangkan dari prepaid VAT. Di sini untuk PT Jaya Tama sudah menyediakan prepaid VAT. Prepaidnya berkurang di kredit 16 juta sekian. Kemudian kita skip dulu yang konversi pajak ini, kita minimizekan. Kemudian pilih report yang ada di bawah, pilih account. Kemudian cari untuk profit and loss accrual. Di sini kita customiskan dari date from-nya Januari to 13 periode akuntansi. Kemudian display. Nah, di sini untuk peredaran brutonya adalah sebesar 8 miliar lebih ya. Berarti ini lebih dari 4,8 miliar peredaran brutonya, maka kita gunakan perhitungan PPh menggunakan pasal 31E. Kemudian kita juga lihat untuk penghasilan kena pajak PT Jaya Tama di bawah ada sebesar 1.500.000.000 lebih. Nah, ini bisa kita send to lagi ke Excel supaya mudah untuk menghitung pajaknya. Pilih send to Excel. Kemudian di mayupnya kita close yang untuk profit loss-nya. Kemudian ini close lagi, kita buka Excel-nya untuk yang profit and loss statement. Karena peredaran brutonya lebih dari 4,8 miliar, maka kita akan menghitung terlebih dahulu untuk PKP dengan fasilitas. Maka di sini kita hitung untuk besarnya PKP dengan fasilitas. Di sini 4.800.000.000 rupiah dibagi dengan peredaran brutonya, yaitu dibagi 8.063.000.000 sekian. Nah, ini dibagi ini.
Jadi 4,8 miliar ini sudah rumusnya ya. Rumus untuk menghitung PKP dengan fasilitas yaitu 4,8 miliar dibagi dengan peredaran brutonya, kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Kemudian setelah menghitung PKP dengan fasilitas, kita lanjut dengan menghitung besarnya PKP tanpa fasilitas. Yaitu besarnya penghasilan kena pajak untuk PT Jayatama itu 1.500.000.000 sekian, dikurangi dengan PKP fasilitas yaitu 910 juta sekian. Hasilnya adalah PKP non fasilitas. Kita simpan lurus dengan hasil dari PKP dengan fasilitas. Kemudian kita akan menghitung besarnya PPh dengan fasilitas dan juga PPh yang tanpa fasilitas. Yang pertama kita hitung PPh untuk PKP dengan fasilitas. Caranya yaitu 50% dikali dengan 22% tarif pajaknya untuk PPh badan dengan pasal 31E. Kemudian dikalikan lagi dengan PKP yang dengan fasilitas yaitu 910 juta sekian. Hasilnya adalah hasilnya adalah 100.125.000 sekian. Kemudian kita akan menghitung PPh yang non fasilitas untuk PT Jayatama, yaitu rumusnya 22% tarif pajaknya dikalikan dengan PKP non fasilitas, jadi 22% dikali dengan 628.906.000 sekian. Hasilnya kita simpan di sini. 22% dikali
628.906.249, yaitu 138 juta sekian. Nah, ini kita tambahkan untuk PPH dengan PKP fasilitas ditambah dengan PPH untuk PKP yang non fasilitas, jadi 100.125.000 ditambah dengan 138 juta. Hasilnya adalah PPH tahun 2021 terutang. Nah, ini yang akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian di Mayop. Kita buka lagi untuk General Journal 07 BM. Di sini debitnya adalah income tax expense, use account, uangnya yaitu 238 juta sekian. Kemudian di kreditnya adalah income tax payable. Karena di sini tidak ada prepaid tax, jadi ini hanya ada dua akun, debitnya income tax expense dan kreditnya income tax payable, kemudian kita record. Nah, semua dokumen transaksi sudah kita jurnal. Selanjutnya kita akan melihat tugas-tugasnya yang sudah diselesaikan, yaitu pertama menyiapkan data awal tadi sudah, menyusun data setup awal sudah, entry transaksi sudah, tinggal mencetak laporan keuangan dan laporan lainnya. Nah, untuk melihat laporan keuangan, kita ada menu report di bawah, kemudian buka, pilih akun. Untuk melihat profit loss ataupun laporan laba rugi, kita pilih profit and loss accrual. Kemudian pilih customize, kemudian date from-nya diatur dari Januari to 13 periode akuntansi, kemudian display. Nah, ini adalah laporan laba rugi setelah kita menginputkan pajak untuk tahun 2021. Kemudian jika laporan ini mau kita print, kita cetak, di sini ada gambar printer. Tinggal kita klik saja gambar print. Kemudian kita sesuaikan dengan tipe printer yang tersedia. Biasanya di statusnya nanti akan menjadi online atau ready. Jadi ini harus ada status ready, kemudian preference. Di sini kita bisa sesuaikan jenis kertasnya, mau landscape atau portrait. Kemudian mau tipe kertasnya ada legal, A4 dan sebagainya, kita sesuaikan. Kemudian jika sudah pilih OK, kemudian pilih print. Kemudian jika kita mau menyimpan file profit loss dalam bentuk lain, kita bisa send to. Di sini ada pilihan untuk Excel atau email atau fax atau juga PDF. Kita pilih PDF. Simpan di tempat penyimpanan yang mudah dicari, misalnya di dokumen atau di local disk. Untuk file name-nya tinggal diganti Profit and Loss PT Jaya Tama, kemudian pilih save. Nah, ini sudah tersimpan di dokumen untuk laba rugi PT Jaya Tama, kemudian close. Kemudian jika mau mencetak atau menyimpan dalam bentuk lain dokumen lainnya, laporan keuangan lainnya, tinggal dipilih saja di account maupun di banking maupun di sales ataupun yang lainnya. Kemudian untuk menutupnya kita pilih close. Kemudian kita akan membuat backup file. Nah, ini kita simpan supaya file ini tidak rusak, ataupun bisa kita ganti komputer, kita bisa pindahkan. Di menu file kita pilih backup, kemudian pilih backup all data, kemudian cek company file for errors, kemudian pilih continue. Di sini tidak ditemukan error, kemudian kita simpan, misalnya mau disimpan di dokumen. File name-nya kita ganti menjadi PT Jaya Tama. Ini disimpan dalam bentuk
file zip ya, WinRAR. Kemudian kita pilih save. Oke, pengerjaan komputer akuntansi Mayop untuk PT Jaya Tama sudah selesai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat mengerjakan ujian dan semoga sukses buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.